Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Haleluya Yesus. Kami ingin menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Sekali lagi kita katakan, Bapa. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita angkat pujian ini lebih lagi kepada Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku,
kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan nama-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau terus berikan kepada kami untuk kami dapat menjadi orang-orang kesukaan-Mu, menjadi orang-orang yang hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan selama kami ada di dunia ini, terlebih pada saat hari ini kami memperingati hari kelahiran-Mu, biarlah kami semakin dewasa di dalam Engkau, semakin menyukakan Engkau dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin serupa seperti Engkau ya Tuhan. Karena inilah yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Biarlah di peringatan hari kelahiran-Mu pada saat hari ini, Engkau menyingkapkan bagi kami rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, membukakan pemahaman kami ya Tuhan, supaya kami hidup berkenan kepada Engkau ya Bapa. Engkau menjamah setiap hati-hati kami pada saat hari ini. Haleluya Tuhan, Kau menjamah setiap hati umat-umat-Mu. Kami merayakan hari kelahiran-Mu. Ada sesuatu yang baru yang Kau singkapkan bagi kami Bapa. Di saat pergumulan kami di bangsa Indonesia ini Tuhan, selama hampir 1 tahun ini kami mengalami keadaan situasi pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami semakin menyukakan Engkau, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika Engkau dapati kami berlaku salah di hadapan-Mu, layakkan kami Bapa, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita tadi memuji Tuhan, kita katakan, Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari ini kita tahu kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah berapa tahun Bapak Ibu ya, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini umur saya hampir 59 Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan ya. Tidak muda ya, tidak muda lagi Bapak Ibu ya. Saya sudah
memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus itu hampir 59 tahun, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, masing-masing hitung berapa umur Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan selama menjadi orang Kristen. Berarti selama itu kita sudah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, kita minta Tuhan menyingkapkan sesuatu rahasia kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita di tahun 2020 ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, yang kita tahu bahwa kalau orang setiap tahun memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu ya cuma rame-rame seperti itu. Maknanya apa? Adakah makna di dalam kehidupan kita seperti pujian tadi? Bapa dari ketinggian tahtamu. Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan tahun demi tahun? Kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini. Sudahkah hidup kita di dalam Tuhan itu semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Nah, ini yang perlu kita koreksi di dalam diri kita. Kita memaknai tahun 2020 ini, hari kelahiran Tuhan Yesus, benar-benar hidup kita, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sungguh hari ini Bapak Ibu, biarlah Tuhan memberkati kita melewati kebenaran firman Tuhan ini pada kita. Kita tidak terus merayakan Tuhan Yesus itu selalu seperti bayi. Ya, jangan selalu kita lihat Yesus, kalau Yesus lahir itu seperti bayi. Ya, kita memaknai hari kelahiran Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita tidak selalu bayi. Bapak Ibu, kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Semakin dewasa Bapak Ibu. Ya, banyak orang memaknai hari kelahiran Tuhan Yesus itu, Yesus itu selalu dipandang seperti bayi. Bayi di dalam kehidupannya, di dalam kekristenannya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Nah, hari ini selidiki hati kita. Tadi kita pujian tadi mengatakan, di matamu aku berkenan, ya. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Ini yang kita harus maknai dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Amin. Ya, jangan hidup kita masih aja kehidupan yang lama. Sudah sekian tahun kita sudah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, tidak berubah. Karakter kita tidak berubah. Sifat kita tidak dewasa. Sedangkan Tuhan Yesus, kita hari ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, harus semakin dewasa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, dewasa artinya kita harus merubah setiap karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus dewasa, harus berubah Bapak Ibu. Tidak ada artinya menjadi orang Kristen cuma datang setahun sekali. Hari Natal, tidak ada gunanya. Lebih baik nggak usah menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, maaf, kebenaran firman Tuhan hari ini saya harus ingatkan kepada Bapak Ibu. Saya tidak begitu sukacita kalau melihat orang datang penuh beribadah, tapi cuma 1 tahun sekali. Ya, apalagi Tuhan. Tuhan inginkan kita, artinya apalagi pandemi ini ya, wah bagi Bapak Ibu yang malas ke gereja, itu kesempatannya bener. Mumpung. Ya, walaupun dalam situasi pandemi ini kita tetap, saya katakan tetap kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tetap hidup kita berkenan, cari perkenanan kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Justru dalam situasi
pandemi ini, keadaan yang tidak menentu ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kehidupan lama kita harus tinggalkan, kita harus perbaiki hidup kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kehidupan orang Kristen Bapak Ibu. Ya, kita harus serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Inilah rancangan yang semula yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga Dia rela menderita di kayu salib, ya, untuk mengembalikan rancangan yang semula ini, ya, yang gagal, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa nenek moyang kita. Sehingga Tuhan Yesus rela memberi dirinya di kayu salib untuk mengembalikan rancangan yang semula ini, yaitu untuk kita menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ini kehidupan orang Kristen. Amin. Ini yang kita harus perhatikan dalam kehidupan ini. Jangan pernah kita takut dalam kehidupan ini, mengatasi segala kehidupan ini Bapak Ibu Saudari. Menjadi orang Kristen ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mau menjadi hidup biasa-biasa saja Bapak Ibu, nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita pasti akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Itu yang ngeri Bapak Ibu. Orang Kristen itu pasti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ya, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita perbuat di dunia ini, sudahkah kita melakukan kehendaknya? Baik yang berkenan dan yang sempurna itulah ibadahmu yang sejati, kata firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, nggak ada kalau ke gereja kita mencari berkat. Ya berkatnya itu adalah berkat pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang benar-benar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang benar-benar Bapak Ibu diajarkan di gereja ini. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Ya, karena banyak gereja yang salah mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Saya mengalami ini Bapak Ibu, sebab itu saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tapi berapa tahun belakangan ini saya sadar bahwa saya sebagai gembala jemaat di tempat ini yang dipercayakan oleh Tuhan, saya harus benar-benar menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kebenaran yang murni, untuk mengajarkan yang benar kepada jemaat yang dipercayakan. Dulu tidak Bapak Ibu, terus terang. Dulu itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tidak berani yang keras-keras seperti ini. Janganlah nanti mereka tidak mau ibadah, nanti mereka marah. Nanti mereka tidak mau beribadah lagi di tempat ini. Itu dulu Bapak Ibu. Sekarang saya tidak peduli Bapak Ibu. Daripada saya nanti dipersalahkan oleh Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang saya perbuat. Lebih baik saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan nyata. Dan saya tidak takut kehilangan nyawa. Takut kehilangan nyawa kan? Kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Jadi terserah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Bapak Ibu mau nurut atau tidak, itu resiko di tangan penumpang. Resiko kita masing-masing. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan, tugas saya itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya dulu yang harus mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Memang tidak mudah melakukan ini yang Tuhan kehendaki itu. Menjadi orang Kristen itu tidak murahan Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen itu mahal harga yang dibayar.
Kita harus menanggalkan segala sesuatu. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku, kata firman Tuhan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak menjadi anak Tuhan. Ini kebenaran. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Itu perintah Tuhan jadi orang Kristen. Terserah Bapak Ibu, ini menjadi orang Kristen itu tidak murahan. Mahal. Tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman, Bapak Ibu, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu ya seperti ini. Kalau kita bisa melakukan kebenaran hari ini seperti saya bisa melakukannya walaupun belum sempurna, Bapak Ibu. Saya masih berjuang untuk melakukan ini sampai akhir hidup saya, sampai saya dijemput oleh Tuhan. Selama kita masih ada di dunia ini, kita masih berjuang. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau berjuang, Bapak Ibu, nanti ditemukan Bapak Ibu belum berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak kenal. Aku tidak kenal engkau, kata Tuhan. Karena Tuhan ini bukan serupa sepertiku. Nah, kalau serupa seperti Yesus harus menjadi karakternya Yesus, sifatnya Yesus. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu tidak melakukannya selama ada di dunia ini, selama ada kesempatan di dunia ini untuk memperbaiki dalam kehidupan ini, sebab itu makna Natal hari ini saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu, beri hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bertobat dari setiap kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita memperbaiki kehidupan kita untuk kita serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu sesuai standar kita masing-masing. Amin. Ya, kita tidak mungkin bisa sempurna seperti Yesus, Bapak Ibu. Setidaknya kita harus mengikuti jejaknya, mengikuti jalan-jalannya. Amin. Amin. Bapak Ibu sesuai. Kalau hari ini Bapak Ibu masih suka ya mulut perkataannya yang tidak senonoh, mari ya perbaiki. Ya, ada lagi sifat yang masih yang lain, suka dendam, suka memfitnah orang, suka mencari musuh. Mari bertobat Bapak Ibu, mari kita berdamai kepada setiap orang. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai. Amin. Karena dia memiliki bumi ini, kata Matius pasal 5 itu. Amin. Mari Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Mari kita takut dan gentar kepada Tuhan. Mari kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan dipuaskan. Amin. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu sibuk mengeluh, sibuk mengurusi yang tidak benar, ya, Bapak Ibu tidak akan dipuaskan. Artinya dipuaskan di sini segalanya kita dipuaskan walaupun dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak ada rasa ketakutan. Ya memang kita ada ketakutan, tapi tidak membuat kita lemah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak takut mati. Amin. Kalau memang Tuhan izinkan kita mati lewat COVID, ya tapi kita sudah siap. Amin. Kita sudah siap, Bapak Ibu. Tidak usah takut. Ya. Kalau Bapak Ibu hari ini tidak siap, keluar sana ketakutan, aduh. Jadi apa Bapak Ibu? Sudah menderita di dunia, menderita di sana, ditolak di sana Bapak Ibu. Sebab itu makna Natal tahun ini benar-benar mengingatkan kepada kita semuanya. Mari kita sadar dengan situasi kondisi yang tidak semakin membaik, semakin Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu harapkan dunia ini mengenakan Bapak Ibu. Saya tidak menjanjikan kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, tahun 2021 ini semua keadaan baik-baik. Buktinya tidak ada Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya mengajarkan di tempat ini dari tahun ke tahun, apalagi waktu kita masuk ke tahun 2020, saya ingat sekali, hati-hati Bapak Ibu, saya bilang.
ada suatu saat Bapak Ibu tidak akan pernah lagi bisa beribadah dengan baik, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu kalau terjadi pandemi ini. Saya ingat sekali. Dan ada jemaat juga yang mengingatkan, betul ya Bu kata-kata Ibu itu. Ya, saya tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan tahun 2021 ini, hidup kita senang, keadaan dunia ini semakin membaik. Saya tidak menjanjikan bagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Amin. Saya mengingatkan Bapak Ibu, mari kita siap, mari kita berjaga-jaga. Amin. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu, kiamat itu, kalau kita mati itu kiamat Bapak Ibu. Kiamat di dalam diri kita. Tuhan datang itu nanti terserah waktunya Tuhan. Kita tidak ada satupun yang bisa tahu. Amin. Tapi tanda-tanda zaman sudah mengisyaratkan kepada kita. Amin. Mengisyaratkan kepada kita Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu tetap tidak sadar dengan situasi seperti ini. Wow. Saya tidak tahu lagi. Saya tidak salah Bapak Ibu. Karena saya selalu mengingatkan setiap minggu Bapak Ibu mau bosan, mau gimana, saya tetap mengingatkan kebenaran firman ini. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa tidak menyangkal dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanggalkan semua keinginan-keinginan hawa nafsumu. Ya, itu kebenaran firman Tuhan. Ya. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah kalau kita hari ini Bapak Ibu mengaku bahwa kita milik Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Kita harus serahkan hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memiliki ini, kehidupan Bapak Ibu masih kehidupan yang tidak senonoh, seenaknya. Terus terang Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kamu bukan milik Tuhan. Kamu milik dirimu sendiri. Milik dunia ini. Sebab itu nanti Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tuhan kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Aku tidak kenal engkau. Karena apa? Karena kita selama kita ada di dunia ini, kita memiliki diri kita sendiri. Kita dimiliki oleh dunia ini. Keinginan dunia, hawa nafsu. Nah sebab itu ada kesempatan. Tapi banyak orang bilang, oh, nanti aja bertobat kalau sudah mati. Ngapain? Nggak ada kesempatan. Bapak ingat nggak Abraham, Lazarus dengan orang kaya? Tahu ceritanya kan? Lazarus dengan orang kaya. Orang kaya itu selama dia di dunia, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hidupnya dimiliki dirinya sendiri. Memuaskan keinginan karena dia orang kaya. Ya. Lazarus datang kepada dia tidak peduli Bapak Ibu, dia tidak memberi, dia tidak mengasihi orang miskin. Ya. Tidak memperhatikan orang miskin. Lazarus mati, dia mati, orang kaya ini mati, Bapak Ibu, Lazarus disambut oleh Tuhan. Orang kaya ini tidak. Orang kaya ini bilang, Lazarus tolong aku. Bapak Abraham tolong aku kepanasan. Minta air, setitik air untuk masukkan ke lidahnya karena kepanasan. Lazarus dan Bapak Abraham, dia ada kesempatan, tidak bisa lagi. Sebab itu orang kaya ini bilang, Bapak Abraham tolong sampaikan kepada keluargaku yang masih ada di dunia ini. Artinya jangan bertobat.
Karena ngerinya dia tahu nggak ada kesempatan lagi Bapak Ibu kalau kita sudah di sana. Sebab itu saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu, selagi ada kesempatan ini, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Anak-anak muda, ya. Aduh, saya sangat-sangat sangat sedih melihat keadaan anak-anak muda hari-hari ini. Sibuk dengan urusan HP. Tidak pernah doa, tidak pernah lagi. Ya kalau tidur berdoa, tidak langsung tidur. Sedih sekali saya melihat keadaan seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Saya bilang, Tuhan, ini pergumulan saya Bapak Ibu. Orang-orang tua juga, apalagi tidak anak muda aja, orang-orang tua aja masih banyak kehidupan yang tidak memberi contoh teladan bagi setiap anak-anak mereka. Jangan salahkan anak-anak kita, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau anak-anak kita hidupnya tidak teratur, tidak takut Tuhan. Karena kita orang tua pun tidak menunjukkan, tidak memberi contoh takut akan Tuhan. Anak-anak itu akan mencontohi perbuatan kita. Kita mau menasehati anak-anak kita, dia bilang mama aja enggak begitu, papa aja enggak begitu. Enggak memberi teladan. Tapi kalau kita memberi contoh yang baik, hidup kita takut akan Tuhan, pasti mereka akan takut akan Tuhan. Pasti anak-anak kita takut akan Tuhan. Karena kita sudah memberi contoh kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, jadi makna Natal tahun ini benar-benar kita harus sadar. Keadaan dunia tidak semakin membaik. Kita sudah mau mengakhiri tahun 2020 ini. Dan masuk ke tahun 2021 ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu, ini kenyataan. Saya pendeta gereja ini terus terang. Gereja yang tidak menyampaikan dan mengenakan telinga Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, gembala Jemaat yang dipercayakan di tempat ini. Benar-benar menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang nyata Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sampaikan itu yang saya sampaikan. Ya, saya tidak menyelewengkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya rindu Jemaat yang dipercayakan di tempat ini benar-benar dibawa kepada Bapa, artinya ke langit baru dan bumi baru akhirnya. Keselamatan. Sebab itu untuk kita memperoleh keselamatan itu, selama kita ada di dunia ini Bapak Ibu, selama kita ada kesempatan, saya selalu mengingatkan, sadar, lakukan kebenaran ini pada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan ajarkan, bukan pendeta. Bukan kehendak pendeta, tapi kehendak Tuhan. Amin. Kalau kehendak pendeta, Bapak Ibu, mari yang letih lesu, yang lemah, sini saya doakan dalam nama Yesus selesai. Bukan salah Bapak Ibu, kita sudah tidak lagi seperti itu. Yesus itu tidak lahir, tidak bayi terus. Amin. Seperti saya katakan, kita sudah harus dewasa. Kalau sudah harus dewasa, tidak perlu lagi digitukan. Kita yang memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita harus melakukan yang terbaik, yang menyukakan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan, seperti pujian kita tadi. Kiranya engkau temukan, di matamu aku berkenan, di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Itu kehormatan kita Bapak Ibu kalau kita hidup menyukakan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Kita harus menyangkali diri setiap keinginan-keinginan daging kita. Kita pengen marah, aduh disangkali Bapak Ibu. Orang yang membenci kita, orang yang mengata-ngatai kita, firman Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ini pengajaran Tuhan Yesus kepada kita. Tapi banyak orang Kristen, mana bisa, dia jahat, saya hantam, saya hajar dia. Nah Bapak Ibu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Bapak Ibu tidak menyukakan hati Tuhan berarti. Kalau kita mau menyukakan hati Tuhan, setiap detik, hari lepas hari, waktu yang ada ini, apapun yang diperhadapkan kepada kita, mari kita menyangkali diri kita. Tuhan bilang dan Tuhan temukan, wow, dia melakukan kebenaran firman-Ku. Amin. Dia menyukakan hatiku. Ya. Si Eka menyukakan hatiku. Banyak orang, Tuhan tidak ada juga, enggak apa-apa. Siapa bilang Bapak Ibu, Tuhan selalu ada. Dia melihat apa yang kita lakukan. Baik atau tidak baik. Karena kita akan mempertanggungjawabkannya masing-masing perbuatan kita selama ada di dunia ini. Jangan kaget nanti saat kita di tahta pengadilannya. Kita tidak bertobat, kita tidak sadar. Kita tidak sadar Bapak Ibu Saudari. Jangan salahkan. Karena kita yang tidak melakukannya. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak adil? Enggak, Tuhan sangat adil. Kita yang tidak melakukannya. Amin. Ya, jangan nanti mempersalahkan. Wah, saya tidak pernah diajarkan. Saya bilang, saya berapa tahun belakangan ini benar-benar saya mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudari aja yang enggak pernah mungkin mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau tidak pernah datang ke gereja atau tidak pernah mau diajarkan. Saya selama pandemi ini Bapak Ibu saya buka ruang ya untuk kita selalu diisi kebenaran firman Tuhan melewati Zoom. Ya. Saya selalu kasih ingat kepada Bapak Ibu Saudari. Kalau kita tidak bisa ketemu setiap minggu, ya, di tempat ini ada Zoom. Saya bisa datang ke rumah-rumah. Tapi nggak ada yang mau buka rumahnya. Cuma Bue dan Tambi aja. Dan mereka bertumbuh dengan baik. Ya. Saya datang bukan untuk minta sesuatu, Bapak Ibu jangan takut. Saya rindu untuk sebenarnya hati saya itu terbeban dengan Bapak Ibu Saudari. Ya. Saya ingin selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak usah repot, nanti kalau pendetaku datang aku mau bikin ini repot-repot. Tidak perlu Bapak Ibu. Yang penting saya senang kalau Bapak Ibu membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Buat apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak bisa ketemu rame-rame seperti ini Bapak Ibu. Saya bisa datang. Kami cuma berapa orang datang, saya bersedia membuka hati untuk Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Supaya tetap bertumbuh, tetap ada di dalam kasih Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Makna Natal tahun ini bagi kita, mari kita sadar. Kita tidak terus jadi bayi, tapi kita harus menjadi dewasa. Artinya dewasa, artinya hidup yang menyukakan hati Tuhan. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itu keselamatan itu penuh dengan perjuangan. Kita harus berjuang setiap hari. Harus menyangkali diri kita setiap hari. Harus ada di dalam hadirat Tuhan. Harus berdiam diri artinya ada di dalam hadirat Tuhan. Artinya kita harus menanggalkan setiap keinginan daging kita. Kita harus menyucikan diri, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita salah, aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku mau melakukan yang baik lagi, aku mau menyenangkan hatimu senantiasa. Itulah kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sibuk dengan urusan-urusan, Bapak Ibu tidak akan pernah tahu Bapak Ibu salah atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu tidak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu memberi waktu kepada Tuhan setengah jam, ya, setengah jam Bapak Ibu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Hari ini kita akan memperingati, ya, tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus, kita mengingat penderitaannya di kayu salib Bapak Ibu. Artinya, kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Tapi tidak setiap bulan, tapi setiap detik, menit, hari lepas hari,
kita harus menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hidupku sudah berkenan Tuhan? Ya, ini banyak sekali mau hidup dosa, tidak tahu, menau. Di medsos itu mau berkata-kata seenaknya, tidak peduli. Saya yang lihat kadang-kala malu. Katanya Jumat Bukit Raya. Aduh, padahal saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, gimana Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Tapi kan sebenarnya tanggung jawabnya masing-masing kita. Saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, mari sekali lagi saya katakan di tahun ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, harus ada perubahan. Amin. Harus dewasa dalam Tuhan. Tidak seperti bayi lagi. Bapak Ibu harus berubah. Mulai detik ini Bapak Ibu berubah. Supaya jangan menyesal nanti. Amin. Jangan menyesal Bapak Ibu. Kita tidak tahu di luar sana kena COVID langsung terkapar. Orang sehat-sehat aja langsung terbanyak kan Bapak Ibu lihat setiap hari orang mati. Kalau kita hari ini tidak mempersiapkan diri kita, kita ditolak Bapak Ibu. Apa yang kita perbuat di dunia ini kesempatan bagi kita untuk menyiapkan diri kita. Sebenarnya Tuhan izinkan pandemi ini untuk karena kasih Tuhan kepada kita, supaya kita sadar. Bersyukur Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, gereja ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu tidak mengenakan telinga. Yang selalu mengingatkan dan membukakan pemahaman dan pemikiran kita. Amin. Amin. Ini berkat bagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengenakan telinga Bapak Ibu. Itu menyesatkan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Menjerumuskan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Walaupun sakit rasanya mendengar ini, tapi ini kebenaran bagi Bapak Ibu. Amin. Saya tulus mengatakannya bagi Bapak Ibu karena saya melakukannya. Karena ini kebenaran. Ya. Bapak Ibu lakukan dengan rendah hati. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan. Seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Amin. Kita mau menjadi anak kesukaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu mau sadar, itu Bapak Ibu sudah menyukakan hati Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu diuji dengan hal-hal yang ada di dunia ini, Bapak Ibu tetap sabar, amin. Tetap Tuhan tolong aku, berikan aku kekuatan untuk aku dapat mengampuni orang yang bersalah kepadaku, amin. Setiap keinginan-keinginan lagi mari kita tanggalkan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, nggak ada kue hari ini di hari Natal, nggak apa-apa. Nggak ada baju baru kemana juga pandemi ini ya. Ya, biar punya lipstik, biar kecantikan bagaimana tetap tertutup dengan masker juga. Amin. Lipstik juga mahal-mahal juga ketutup hilang. Ngapain Bapak Ibu? Ya, apa yang kita mau sedihkan? Apa yang kita mau kehidupan yang tidak sukacita di dalam Tuhan. Yang penting Tuhan, Engkau cukup bagiku. Amin. Yesus cukup bagiku. Amin. Tuhan Yesus, Engkau cukup bagiku. Ya, karena Engkau segalanya dalam hidupku Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita harapkan di dunia ini. Selain Tuhan Yesus Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, hanya Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Selama-lamanya nanti di langit baru, bumi baru. Itu tempat kita Bapak Ibu. Amin. Kita tidak akan mengalami penderitaan seperti kita ada di dunia ini. Kalau Bapak Ibu mau tinggal di dunia ini, aduh, sangat bodoh. Tempat kita itu di sana, Bapak Ibu senang kita di sana selama-lamanya. Kalau di dunia ini cuma 70 tahun, kata
Firman Tuhan, itu pun kalau kita sampai 70 tahun. Ngapain? Apalagi pandemi ini, enggak pandang umur. Amin. Halo, sadar Bapak Ibu. Jangan keraskan hatimu, aku masih muda, aku enggak mungkin kena pandemi, aku enggak mungkin. Hei, Bapak Ibu. Saya saksikan ada yang sudah jaga-jaga Bapak Ibu di rumah. Wah, pokoknya di rumah aja pakai sarung tangan, semua pakai masker, makanan, vitamin, bergizi semuanya. Satu rumah kena Bapak Ibu. Mau bilang apa? Ayo. Saya tidak nakut-nakuti Bapak Ibu. Setiap hari kita harus berjaga-jaga. Ingat ya, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, paham ya? Amin, buka hatimu. Terima kebenaran firman Tuhan ini. Siap, kalau Bapak Ibu tidak mengerti untuk melakukan ini, saya siap 24 jam ditelepon untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Amin. Amin. Tapi kebenarannya yang keras, saya harus tegur Bapak Ibu. Saya tidak mau lagi pakai perasaan, nanti dia tersinggung, nanti dia tidak mau lagi ke gereja ini. Saya tidak peduli Bapak Ibu. Silakan, kalau tidak mau dengar, saya cari gereja yang mengenakan telinga. Tapi saudara disesatkan. Ya, saya tidak mau. Saya benar-benar Bapak Ibu, saya mengalami ini benar-benar. Ini kebenaran. Betapa indahnya Bapak Ibu kalau kita sudah melakukannya. Bahagia, kita tidak takut dengan apapun di depan sana. Menghadapi apapun. Ya. Ada kekuatan daripada Tuhan. Kebenaran Tuhan itu ya dan amin. Dia membela anak-anaknya. Yang mengasihi dia. Roma 8 ayat 28 dan 29. Ya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Dia yang membela bagi kita semuanya. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Bapa dari ketinggian tahtamu. Walaupun tidak ada teksnya, tapi Bapak Ibu menghayati kata-kata ini. Haleluya Tuhan. Seperti Maria Bapak Ibu yang mau mengandung Tuhan Yesus. Sedangkan Maria adalah perawan suci. Tapi dia tidak menolak. Dia rela memberi nyawanya. Dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu. Maria sangat rendah hati dan tulus. Ini yang kita maknai dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Biarlah kehendak-Mu, kata Maria. Kalau hari ini kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita. Lepaskan segala sesuatu milik-Mu. Baru kau layak menjadi murid-Ku. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Kuduskanlah dirimu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Ini Tuhan menyampaikan kepada kita. Bukan saya Bapak Ibu, ini kebenaran Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan yang disampaikan, yang mengingatkan bagi kita seperti Maria. Yang diingat, yang disampaikan oleh Tuhan, yang oleh Bapa. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Maria mengatakan, mana mungkin aku seorang perawan suci. Aku tidak punya suami. Tapi setelah itu dia bilang, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Amin Bapak Ibu.
Mari kita semuanya, saya pun Bapak Ibu selalu mau taat kepada Tuhan. Bukan karena ingin berkat daripada Tuhan. Saya ingin taat supaya saya menyukakan hatinya Bapak Ibu. Karena saya mengasihi Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan hari ini, jangan cuma bilang, aku mengasihimu Tuhan. Tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Jangan ada yang munafik Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita katakan, kita buka hati kita dengan segala kerendahan hati kita. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biar Tuhan menyelidiki kita dari ketinggian tahtanya. Kita ditemukan orang yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang mengasihi. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang mengasihi. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku,
kebahagiaan di hadirat, kebahagiaan di hadirat, kebahagiaan di hadirat. Musik dengan lembut. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala Bapak Ibu, berdoa kepada Tuhan. Jika saat ini Bapak Ibu diingatkan melewati kebenaran firman Tuhan, dalam rangka kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, biar kita memaknai Yesus itu semakin hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kita ditemukan oleh Tuhan adalah orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, beri aku kesempatan untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Jika kita pada waktu-waktu yang lalu belum menyukakan hati-Nya, pada kesempatan yang berbahagia pada saat hari ini Bapak Ibu, Dia memberkati kita melewati kebenaran firman-Nya. Dia mengasihi kita Bapak Ibu Saudari. Dia selalu mengulurkan tangannya bagi kita yang mau merendahkan hati kita di hadapan-Nya. Seperti Maria Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kau melihat setiap hati kami semuanya Tuhan, yang mau memperbaiki hidup kami supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau sudah mendengar, memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Mengingatkan kami Bapak. Memberi kesempatan Bapak. Supaya hidup kami menyukakan hati-Mu. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Kau menjamah setiap hati kami semuanya. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.